Kalau di Indonesia, pengamat yang bilang mereka pengamat. Yang mereka bilang pengamat. Pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak sepak bola Indonesia. Kenapa? Banyak yang nggak tahu bola. Spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Ya, seperti itulah yang dikatakan oleh mantan striker timnas Greg Nokolo, di mana menurutnya dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh pengamat-pengamat sepak bola Indonesia justru akan merusak skuad Garuda. Karena mereka ini nggak menunjukkan respect dengan perjuangan yang ditunjukkan oleh pelatih dan pemain. Bahkan ada yang bilang, kesuksesan timnas Indonesia saat lolos ke Piala Asia 2 kali beruntun dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 serta ron 3 hanyalah keberuntungan semata. Di mana artinya mereka ini nggak menghargai perjuangan para pemain timnas yang sudah mati-matian sampai saat ini. Namun di sisi lain, Coach Shin kayaknya cuek bebek dengan pendapat para pengkritiknya tersebut. Dia seakan ingin membuktikan kalau timnas Indonesia ini mampu bersaing di ron 3, bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan kini, Coach Shin sudah mempersiapkan 3 striker baru untuk 4 sisa laga babak ron 3 zona Asia. Lantas siapa saja? Yuk kita ulas selengkapnya. Ya, meski saat ini para pengamat sedang sibuk mencari kesalahan Sintayong, terutama setelah dirinya gagal membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Namun Coach Shin lebih memilih untuk berdiam diri dan fokus mempersiapkan tim untuk 4 laga sisa di babak ron 3 nanti. Bahkan kini PSSI bersama Sintayong terus berpacu dengan waktu untuk mencari para pemain diaspora yang tersebar. Ya, manuver terus dilakukan demi membuat timnas Indonesia makin kuat agar bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia secara langsung. Karena seperti kita tahu, kalau 4 laga sisa yang akan dimainkan timnas Indonesia semuanya cukup berat. Pertama, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia. Dan di leg pertama, Australia yang ditahan imbang skuad Garuda tentunya ingin mengamankan 3 poin agar posisinya lebih aman di peringkat kedua. Sedangkan timnas Indonesia juga ingin mencuri 3 poin untuk mengejar ketertinggalan 1 poin dari negeri seribu kanguru tersebut. Apalagi di match melawan Australia sendiri menjadi laga penentu Indonesia untuk bisa lolos secara langsung atau tidaknya. Sedangkan di match kedua dan ketiga, timnas Indonesia mendapatkan keuntungan karena bermain di kandang sendiri, yakni saat menjamu Cina dan Bahrain. Dan di 2 laga ini, timnas Indonesia diwajibkan untuk amankan 6 poin. Karena di leg pertama, mereka hanya bisa amankan 1 poin saja saat bertarung ke markas Bahrain. Sementara saat bertandang ke markas Jepang, timnas Indonesia kemungkinan akan kesulitan. Karena jika dilihat dengan seksama, timnas Jepang ini terlalu OP bagi tim-tim di kawasan Asia. Meskipun peluang itu masih ada, dan gak ada yang tak mungkin di dunia sepak bola, asalkan semua elemen bisa kompak dan saling mendukung. Your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. Dan jika melihat 6 pertandingan di babak ron 3 kemarin, Indonesia sejatinya juga masih butuh sosok goalgetter handal di kotak penalti. Dan sejatinya, itu adalah PR yang mulai dari Coach Shin masuk sampai detik ini masih belum ketemu solusinya. Di mana Coach Shin udah mencoba banyak nama, terutama dari para pemain Liga 1, namun hasilnya ya gitu-gitu aja. Lalu untuk pemain diaspora, seperti kita ketahui kalau pemain depan yang ada saat ini macam Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun lebih bertipe sebagai winger bukan goalgetter. Maka dari itu sulit rasanya berharap banyak gol dari mereka karena ya tipe mereka lebih sebagai penyuplai ataupun pembuka ruang. Sebenarnya saat ini Coach Shin masih punya Malik Rizaldi, tapi Malik sendiri walaupun musim ini terbilang bagus di Liga 1, ia juga lebih berposisi sebagai winger bukan real striker. Jadi ya emang sesulit itu gitu loh situasinya. Lebih lanjut, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Coach Shin, sebenarnya Indonesia sendiri punya beberapa opsi untuk sektor depan.
Dan semua tahu kalau nama Ole Romani adalah yang paling diinginkan. Apalagi Ole ini sudah bertemu dengan Pak Erick Thohir di Jakarta pada bulan November kemarin. Saat ini, Ole Romani sendiri sedang menunggu proses dari DPR dan Pak Kemenpora. Dan PSSI berjanji, Ole Romani sudah siap dimainkan saat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Semoga saja cepat selesai, karena emang saat ini timnas Indonesia butuh sosok striker seperti Ole Romani. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. Namun Ole Romani tak sendirian. Dia akan ditemani oleh Mauro Zylstra yang sejauh ini juga sedang mengurus paspor Indonesianya. Dan kemungkinan dirinya akan menjalani sumpah WNI bareng bersama Ole Romani pada tahun depan. Sementara nama ketiga ada Tim Watering, penyerang bertinggi 194 cm yang kini bermain bersama The Travers. Meski hanya berkutat di Liga 3 Belanda dan namanya nggak begitu populer, akan tetapi tampaknya Coach Shin punya pertimbangan khusus mengapa Tim Watering ini dipantau. Yang utama jelas adalah karena dia adalah seorang real striker. Dengan postur seperti itu, jelas itu akan membuat Indonesia punya penyerang yang kuat di udara serta bisa menjadi pemantul yang handal. Selain itu, pemain 27 tahun itu juga terbilang tajam. Tercatat di musim ini, ia mampu mengemas 16 gol dan 3 assist dari 34 pertandingan. Bahkan jika ditarik ke belakang, ini pemain rasio golnya terbilang cukup tinggi, meski ya levelnya tidak di level teratas Liga Belanda. Saat membela USV Hercules, ia mencetak 25 gol dari 34 pertandingan. Lalu saat main buat SV Ostweny, Watering mampu mengemas 28 gol dari 49 penampilan. Jelas dengan catatan semacam itu, ini hanyalah masalah waktu baginya untuk diboyong klub yang levelnya lebih tinggi di usianya yang kini udah memasuki masa prime bagi pesepak bola. Terlebih, pemain yang diketahui memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya, yang mana neneknya adalah orang Semarang, merasa senang dengan kesempatan ini. Lagi pula meski main di level divisi 3 Belanda, secara kualitas ia juga masih terbilang bagus buat ukuran timnas Indonesia. Dan ia bisa jadi pelapis yang pas buat Ole Romani yang berstatus grade A jika seandainya ia gabung. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Ya, pada akhirnya, kini menarik dinantikan manuver satset apalagi yang akan dilakukan PSSI bersama Coach Shin. Meski saat ini banyak orang-orang yang gak suka dengan keberadaan Coach Shin di skuad Garuda, namun banyak fans yang masih ingin melihat perjuangan Sintayong bersama skuad Garuda. Dan 4 laga sisa round 3 tahun depan mungkin menjadi pembuktian sendiri bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan jika berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, jelas para pengkritik itu akan diam tanpa kata. Of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.